untuk mengucapkan idharul farah wa surur fi wiladati Muhammad. Dengan lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula panjenengan bergembira. Nggih napa mboten? Jadi sajane kok kurang semangat apa kula ngaten mawon iki. Subhanallah. Wa wa'ata ahli la ilaha illallah ora bakal mlebu surga. Masya ahli maksiat, meskipun dia mati dalam keadaan bermaksiat, tapi membawa keimanan kepada Allah, maka dia telah memiliki kuncinya surga. Leres apa mboten niki? Kabeh wajib mlebu surga. Kuncine surga la ilaha illallah. Karena kawula panjenengan kok ahli maksiat saumpama mati dalam keadaan belum diampuni dosanya oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah, kawula panjenengan pasti masuk surga. Tapi ya sebelumnya dipantesne dhisik. Kula tanglet klambi niku panggonane putih. Mas, baju sampean niku tempatnya baju namanya apa? Apa namanya? Sepakat nama tempat baju namanya lemari. Sampean pakai baju sekarang, terus kudanan, terus keringetan, kira-kira apa nama badan? Badan nama badan. Kira-kira sampean copot terus ganti baju yang baru, baju yang lama masuk lemari nama badan. Loh, kan tempatnya lemari tadi katanya. Tempatnya lemari Mas Aris. Memang tempatnya lemari, tapi sebelum masuk ke lemari dipantesne dhisik. Karena nanti ngambon-ngambon di lemari, diombah dhisik, diparingi deterjen, dikucok, dikeplek-keplek, dipluntir-pluntir nggih, sampai bersih. Mari ngoten terus dipimpin menter-menter, sik dereng pantes disetrika mulus, dikei wangi spray nggih. Mari ngoten dilempit mlebu lemari. Walaupun kotor tadinya, tapi ada proses kemudian pantes mlebu lemari. Kalau panjenengan panggonane kok la ilaha illallah wajib mlebu surga. Tapi lek mati nggawa dosa, lek mati nggawa maksiat dereng diampuni kali Gusti Allah, dereng ditolong kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib menjalani proses ben pantes mlebu surga. Dilebokne neraka dilo 1200 tahun. Alhamdulillah ini. Dikucek-kucek, dikeplek-keplekne, dipluntir-pluntir. Terus dikepe, terus dicos dhisik lah nek pantes mlebu surga. Salah Nabi Muhammad. Tapi muga-muga kawula panjenengan termasuk liman yadkhulunal jannata bighairi hisab. Termasuk orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa proses kedemikian. Tidak ada penghitungan, tidak ada mizan, tidak ada, semuanya disirat. Wis kaya akhirat. Masya Allah, Allahumma amin. Di antara bocorannya apa? Sayyidah Aisyah nanti tanggung datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, hal ahadun min ummatika dakhala al-jannata bi ghairi hisab. Ana ta setunggal umat panjenengan sing bakal mlebu nang jero surga tapi tanpa dihisab, tanpa ada proses yang berat seperti itu wahai Rasul. Kami Kanjeng Nabi, na'am ya Aisyah. Siapakah itu wahai Nabi? Man dzakara dzunubahu fabaka. Orang yang dia selalu mengingat dosa yang pernah dikerjakannya, teringat lalu kemudian dia menangisnya, nyesel di hadapan Allah, nyuwun ampun kali Gusti Allah, maka orang yang demikian ini adalah orang yang termasuk masuk surga dengan tanpa hisab. Allahumma amin. Kalau
panjenengan sadar adalah pelaku-pelaku maksiat dan dosa leres bagaimana? Tapi kalau panjenengan gadah Gusti Allah, kalau panjenengan tinggal minta ampun kepada Allah, kalau panjenengan dikatakan at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah, orang yang kembali daripada dosanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Alhamdulillah. Niki istimewa nih umat Kanjeng Nabi Muhammad Prawu. Kerana umat-umat dahulu menikah, ketika mereka itu melakukan sebuah kesalahan, cara tobat mereka itu harus membunuh diri-diri mereka. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Bani Israel dahulu ketika mereka menyesali atas dosa-dosa mereka, pengen tobat, pengen diampuni dosanya oleh Allah. Dawuhipun Gusti Allah, fatubu ila bari'ikum faqulu anfusakum, kembalilah kamu kepada penciptamu Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya kamu kembali kepada Allah, caranya sampai pengen tobat kepada Allah adalah kamu bunuh diri kamu sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah panjenengan umat Kanjeng Nabi tidak diperkenankan anak-anak sing oleh frustasi, aku kakek dosa Ustaz, kula niki nanti ngeten, kula nanti ngeten, pun saya akhiri untuk sebagai pertobatan saya kepada Allah. Sebab berbun rokok. Saudara di mana? Mateni awak bunuh diri malah lebih neraka. Kira Ramadan. Umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat yang divelasi kali Gusti Allah, tinggal anda nyesel nangis di mudah Gusti Allah, selesai urusan. Saudara Nabi Muhammad, itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat Kanjeng Nabi Musa Alaihi Salam begitu tahu kedudukan dibocorkan oleh Gusti Allah, dipun bocoraken bagaimana keadaan Kanjeng Nabi Muhammad. Pangkot sapa sing paling utama dijawab kali Gusti Allah Nabi Muhammad. Wis dengan segala jawaban saking Gusti Allah dalam tafsir disebutkan. Akhirnya balik kelingan wis berarti ketoke niki lek saumpama aku gak luwih becik saka Kanjeng Nabi Muhammad, wis kira-kira umatku niki luwih becik saka umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau panjenengan niku ditangketaken kali sinten? Kalian Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Kanjeng Nabi Musa dipun tangketi kali Gusti Allah. Gusti Allah dipun tangketi kali Kanjeng Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi, hal fil umami akram alaika min ummati. Wahai Tuhan, wahai Allah, adakah di umat-umat yang ada ini yang lebih mulia daripada umatku, wahai Allah? Ghalalta alaihimul ghamam, engkau berikan kepada umatku ini, wahai Allah, naungan daripada awan-awan yang mengelilingi mereka. Wa anzalta alaihimul manna wa salwa, kau berikan kepada mereka, kau turunkan dari langitmu, wahai Allah, sebuah kebahagiaan, anugerah, makanan-makanan kau turunkan kepada mereka. Tidak ada sepanjang zaman umat yang sebagaimana umatku ini, wahai Allah. Apakah ada umat yang lebih mulia daripada umatku, wahai Allah? Napa dari Gusti Allah Subhanahu wa taala? Faqala Allah taala li Musa, Allah dawuh kepada Kanjeng Nabi Musa, ya Musa, ama alimta anna fadla ummati Muhammad, apakah kau tidak tahu bahwa kemuliaan umat daripada Kanjeng Nabi Muhammad ala sairil umam, mengalahkan daripada umat-umat yang ada. Tafadli ala jami'i khalqi, sallu ala Nabi Muhammad. Allah mengatakan bahwa keutamaan umat Kanjeng Nabi Muhammad kalau mau dibandingkan seperti bandingannya aku Allah, kalau mau dibandingkan dengan makhluknya sebanding dengan badan. Kau nyanyi sampai kau nyanyi banding ke mosok wong kaya ngene kok dibandingnya kali Gusti ya mesti apa hafal kabeh ibu-ibu para yang dirahmati Allah. Tapi Gusti Allah mengungkapkan seperti itu, mengungkapkan kemuliaan umat itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tangkat malih datang
Allah Subhanahu wa taala. Pun Gusti, lek saumpama umat niki wis gak iso dibandingne karo umat liyane. Kula pengen roh kaya napa iki. Pomojo niki lho. Ternyata pingin diintip oleh Kanjeng Nabi Musa. Mengatakan, ya Rabbi afa'arahum, apakah aku dapat melihat koyok nopo si umat yang mulia itu wahai Allah? Dawe Gusti Allah, ya Musa lan tarahum, kau tidak akan bisa melihatnya. Walakin in ahbabta an tasma' kalamahum fa'antu, kalau kamu ingin mendengar daripada suara mereka, kau kompakkan mereka, maka aku akan lakukan wahai Musa. Sampai ini ternyata di alam arwah roh-roh daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad itu sampun nyauri panggilan pun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fata Allah lahum, Allah Subhanahu wa taala memanggil umat Kanjeng Nabi Muhammad, mengatakan, ya umat Muhammad, hei umat Muhammad. Umat Kanjeng Nabi Muhammad menika fa'ajabu bisayhatin wahidah, mereka menjawab dengan satu kali jawaban bareng-bareng, kumuluh bareng-bareng. Mereka mengatakan, labbaik Allahumma labbaik ya Rabb, kami penuhi panggilanmu wahai Allah. Niku dirungokne kali Kanjeng niku nulisaken gubah sebuah syair. Idza kana hadza kafiran, kalau ini adalah orang kafir, ja'a dhammuhu, yang sudah datang celaannya, yang sudah datang sebuah kepastian kehancurannya, diabadikan di dalam surat Al-Quran, tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, dituliskan dalam surat tabbat yada abi lahabin ila akhir surat itu isinya memberitahu bagaimana celakanya Abu Lahab. Lurus kemudian. Tapi dalam Sahih Al-Bukhari, jenengan sumber Sahih Al-Bukhari ini as-sahih kutub ba'dal Quran. Ulama itu sampai mengatakan Sahih Al-Bukhari itu paling sahihnya kitab yang ada setelah Al-Quran. Di dalam Sahih Al-Bukhari diterangkan bagaimana keadaan seorang yang kafir, seorang yang telah datang celakanya di dalam Al-Quran, yaitu pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikat paling asma Abu Lahab. Sampun dipastikan di dalam Sahih Bukhari itu diterangkan tentang mimpi pun Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika mati Abu Lahab ditakuti, di dalam mimpinya Ibnu Abbas panjenengan pripun keadaannya disiksa. Tapi setiap datang hari Senin, siksaan itu dikurangi oleh Allah, mendapatkan kompensasi. Sumber kompensasi apa? Sumber kompensasi dibonusi. Bendino dikebuki malaikat, disiksa malaikat, teng kubur, teng neraka disiksa, tapi bendino Senin malaikat prei nggak berbunyi. Kalau ada di Muhammad, walaupun orang ini jelas menjadi penduduk neraka dan mengekal diri di neraka, mengabadi di dalam neraka, tapi setiap datang hari Senin yukhaffafu anhu bisururi fil ahdar. Senin peko dipun ringanakan adabi berkaligus suara. Bahkan diriwayatkan keluar dari jemarinya Abu Lahab ini air yang dapat dihirup setelah sekian panjang masa orang ini kehausan dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ata annahu fi kulli yaumil itsnaini da'iman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bi abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Terus perasaan kami panjenengan kados napa kalau seandainya ada seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap sepanjang harinya dia senang dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia selalu mengadakan maulid setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya, bahkan setiap minggunya, bahkan setiap hari umat Kanjeng Nabi Muhammad merayakan akan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Moco tiba, moco barzanji, moco diaul amin, moco simbudurat, banyak dari kitab-kitab maulid yang dibaca. Kenapa? Dalam rangka syukur kepada Allah atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi Ahmad masruran wa mata muwahhida, lalu mati dalam keadaan beriman. Ini orang kafir mati tidak membawa iman. Oleh kompensasi yuk nolak wong wis seneng tidak hanya sekali, kemudian dia mati dalam keadaan bertauhid, insyaallah tidak disentuh api neraka. Allahumma Allahumma. Pertanyaannya, Abu Lahab memang senang, betul senang, tapi begitu senang Abu Lahab niki mengungkapkan rasa senangnya, mengungkapkan rasa senangnya memerdekakan satu budak namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Dikabarkan oleh Thuwaibah karena dia memberikan kabar kelahiran ponakannya, bunga awakmu merdeka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saat ini lek budak niku regane kira-kira niku koyok mobil. Saat ini. Karena di zaman itu budak itu termasuk harta kekayaan yang besar. Mau dikorbankan karena senang. Lah panjenengan itu senang apa batan kate biasa dari Kanjeng Nabi. Raman apa batan? Terus awake panjenengan itu korban apa? Panjenengan korban apa? Korban perasaan. Makanya kula boten setuju. Nek saumpama ana wong undang kula pek ngapunten niki kepanjenengan kula aturi mugi-mugi saged rawuh teng acara Maulid Nabi niki namung ngapunten kecil-kecilan memprai Pak. Pun enggak ada. Moh kula dugi. Kalau mau memperingati Maulid Nabi Muhammad gak boleh kecil-kecilan, harus besar-besaran. Tapi ya digandingkan dengan kemampuan. Ya ojo lah Ustaz Masrur tok sing nganggo yo ngelu Ustaz Masrur. Ini apa betul? Karena yang bahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi sanes beliau Kiai Masrur tapi kula panjenengan kabeh dituntut untuk gembira kepada kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wau beliau dawuhaken muga-muga dibalas sinten-sinten kemawon ingkang ikut mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bingkahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku natos maos kitab namine Nikmatul Kubra fil Alam. Kitab itu tertulis yang ngarang adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di situ beliau menuliskan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai dengan makalah-makalah para ulama pendahulu. Di antaranya dikatakan di situ wonten perkataanipun Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu dawuhaken wuditu law kana li mithlu jabali Uhudin dhahaban. Kalau seandainya aku memiliki satu harta emas sebanyak satu gunung Uhud, maka aku berkeinginan kalau sudah aku memiliki harta yang demikian itu fa'amfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan dermakan harta yang banyak itu untuk memperingati daripada kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
kula panjenengan tanglet, kula tanglet niki lek sampean duwe rezeki duwe sak gunung kira-kira tinggi maulidan apa nggih bangun omah ngapusi kalau Nabi Muhammad. Coba lihat kecintaan mereka. Kalau mereka ingin membuktikan cinta mereka terhadap kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka kalau seandainya Allah berikan harta yang banyak, fa'anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti aku akan infakkan itu semua, gelontorkan itu semuanya untuk kita buat acara untuk memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan dikatakan di dalam kitab tersebut, Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi juga mengatakan, Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi dia mengatakan, man hayya'a ta'aman li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang menyediakan satu makanan untuk apa? Memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jama'a ikhwanan, lalu mengumpulkan saudara-saudaranya, tonggo-tonggo kabeh diundangi, dulur-dulur kabeh diundangi untuk datang di majlis maulid Nabi Muhammad SAW. Wa auqada sirajan, kemudian dia bikin penerangan, dia menyalakan penerangan-penerangannya, lalu kemudian dua lapisan jadidan, dia memakai pakaian yang baru, wa tatayyaba wa tabakhara wa ta'attara, dia pakai minyak wangi, wangi-wangian yang banyak. Kadang-kadang kalau duhur pakai gaharu, kadang-kadang kita pakai minyak wangi disemprot sak botol nek terus. Sallallahu Nabi Muhammad. Semua itu dalam rangka apa? Takdiman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk tenar-tenaran, akan tetapi semata untuk memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh beliau, hasyarahullahu yaumal qiyamah, maka orang yang demikian ini akan dikumpulkan nanti di hari kiamat ma'al firqatil ula, bersama dengan orang-orang yang gerombolan yang pertama, orang-orang yang saf terdepan di hari kiamat, minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wa kana fi a'lal illiyin, dan orang itu berada pada surga yang paling tinggi. Amin Allahumma. Karena dalam hatinya ada pengagungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kaula panjenengan itu para rawuh, kalau sudah di dalam hati kaula panjenengan ada pengagungan terhadap Rasul, maka segala apapun yang berkaitan kalian Kanjeng Nabi pasti akan diagungkan. Kaula panjenengan selama ini memuliakan para kiai, memuliakan para habaib, tidak kita muliakan kiainya, tidak kita muliakan habaibnya, kecuali karena mereka para kiai ingkang ngemban amanah ilmu ne Kanjeng. Karena para habaib mengalir di darah mereka, darahipun Kanjeng Nabi, berarti cinta dan kemuliaan itu hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau panjenengan ngagungake maulid, kenapa? Karena di dalam majlis kados ngeten iki kita diperdengarkan tentang kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad, agar supaya kaula panjenengan besar hati, kaula panjenengan dengan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya pun apa? Begitu kaula panjenengan memegang teguh Nabi Muhammad, besarakan Kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah begitu keluar dari majlis maulid, kaula panjenengan diampuni dosa kali Gusti Allah. Wong sing kakek dosa, wong sing maksiat menika pedang sing paling cocok dari Nabi Muhammad al-Habsyi. Beliau mengatakan, masyi kama majma'il maulid yuzallil jinn. Tidak ada yang lebih bagus daripada majlis-majlis memperingati maulid Nabi Muhammad untuk menghindarkan kaula panjenengan daripada malapetaka. Waktu taubatika yal asi idza batatu, ini adalah waktu yang paling tepat untuk kau kembali wahai orang yang bermaksiat, ketika kau ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqt aubatika ya syarif idza bata'u, ini adalah waktu yang paling tepat. Hei wong
sing selama ini kabur saja Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau ingin kembali kepada Allah, berpegang teguh dengan Kanjeng Nabi Muhammad di majlis yang diperingati kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad, bersyukur kepada Allah atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Ini adalah majlis yang ruhaniyah Kanjeng Nabi Muhammad ada di dalamnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya para salafiyyin di antaranya Habib Abdul Qadir bin Gilban, beliau ketika ditanya min aina cita ya Habib, wahai Habib dari mana kamu, dikatakan oleh seseorang yang ingin tanya dari mana beliau pergi, dari mana beliau datang, kata beliau mengatakan jikna min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya datang dari sisinya Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal beliau tidak masuk ke kota Madinah, tidak jumpa kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tapi beliau hadir di majlis maulid Nabi Muhammad, maka beliau mengatakan jikna min indi Rasulullah. Makanya kalau panjenengan kehilangan kemuliaan itu, kehilangan pengagungan itu, kalau panjenengan tidak menyadari bahwa majlis maulid adalah majlis yang harus disakralkan, bukan hanya sekedar majlis buka gerubuk bukan, tapi majlis yang dimana kita harus mulia Kanjeng Nabi. Makanya kalau panjenengan berdiri mahal qiyam, kalau panjenengan kemuliaan rabuhipun daripada ruhaniyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, itu keyakinan kalau panjenengan yang mulai luntur di tengah masyarakat orang. Saking mulianya Kanjeng Nabi, umur panjenengan sing kakean dosa kok begitu hadir di majelis maulid. Sakit tenang apa badan ini? Sakit tenang apa badan? Nah deh, jenengan niati mulianya Kanjeng Nabi, jangan ada yang bicara. Kalau betul lama kok, 10 menit lagi sambung-sambung. Bisa? Allah. Jangan kita katakan Kanjeng Nabi dimuliakan di majlis modern ini. Lalu sahabat, ketika kamu panjenengan mulia akan Kanjeng Nabi hadir di majlis maulid, syukur estukar Gusti Allah bingah atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Dawuhipun beliau napa? Dzal jam'i, dzal jam', perkumpulan yang demikian ini la syakka, tidak diragukan, yughfar bihi jami'ud dzunub, semua dosa akan diampuni oleh Allah tanpa ada keraguan. Allahumma amin. Maka kalau panjenengan ketika hadir di majlis maulid, kalau panjenengan ikut nyuwun ampun dari Gusti Allah. Kanjeng Nabi Adam ketika melakukan sebuah kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala 40 tahun munajat, Kanjeng Nabi Adam tidak diampuni oleh Allah, tidak didengar oleh Allah. Tapi begitu memegang nama Nabi Muhammad, Nabi Adam mengatakan ya Rabbi haqqi Muhammad illa anta ghfirli, dengan hak kebesaran kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah panjenengan ampuni dosa kula. Napa dawuhipun Gusti Allah? Ghafartu lak ya Adam, aku ampuni dosamu wahai Adam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena sebab memegang Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kalau panjenengan tahu ketika mahalul qiyam donga, Rabbi ghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Kalau panjenengan minta kepada Allah ampunan tapi berkatnya sinten? Berkatnya siapa? Bi barakatil hadi Muhammad, dengan berkat Kanjeng Nabi. Seakan kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, jangan lihat kami orang-orang yang berlumuran dosa, tapi lihatlah kekasihmu Muhammad dan kami adalah umatmu. Maka ampuni kami dengan kau pandang Nabi Muhammad, bukan kau pandang kami. Kau panjenengan dalam rangka ngobroke Kanjeng Nabi Muhammad. Para rawuh, kau panjenengan datang mereka majlis ngedongake Kanjeng Nabi, terus apa badan? Wis gak usah dibocorni kaya napa Kanjeng Nabi Muhammad. Coba kita lihat, karena sebab Kanjeng Nabi Muhammad bahwa panjenengan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Betul? Betul? Modelnya ngomong model ngeten iki kula panjenengan bengi, tapi coba lihat mangke seluruh umat yang ada begitu mau masuk surga ngantri datang kula panjenengan. Ini yang dikabarkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad di akhir kehidupan Nabi Muhammad. Ketika beliau mengungkapkan ummati, ummati,
Tanggal Jibril. Siapa yang bertanggung jawab untuk umatku wahai Jibril? Man li ummati min ba'di. Dawuh pun malaikat Jibril sowan datang Gusti Allah mengabarkan akhir Habib Muhammad, kasih kabar itu kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad, bi annal jannata muharramatun, bahwasanya surga diharamkan oleh Allah alal anbiya, untuk dimasuki oleh para nabi, wa umamihim, beserta dengan umatnya para nabi, qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk, sebelum engkau wahai Muhammad masuk bersama dengan umatmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhir Habibi Muhammad bi anni lan ukhdilahu abada, kasih kabar kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad bahwa aku Allah tidak akan mengecewakan selamanya. Kanjeng Nabi Muhammad kelingan janji ini bergusti Allah datang Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu wahai Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pemberian kepada engkau wahai Muhammad sehingga kamu akan rela. Apa dawuh Kanjeng Nabi Muhammad? Walan arda wa wahid min ummati dakhalan nar, saya tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela sementara seorang pun daripada umatku mengabadi di dalam neraka. Kanjeng Nabi Muhammad akan mengentas satu persatu umatnya yang berdosa untuk dimasukkan ke dalam surga Allah. Allahumma bukan berarti kamu panjenengan anti neraka, bukan. Kalau seandainya kamu panjenengan mati dalam keadaan membawa dosa, belum sempat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya dari janji ini pasti dijanjikan untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Laras sama badan. Pasti ditanggung jawab, ada tanggung jawab. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua ada pertanggungjawaban. Orang tua bertanggung jawab atas anak-anaknya, suami bertanggung jawab kepada istri-istrinya. Betul apa badan? Betul apa badan? Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kabeh sampean itu adalah orang yang bertanggung jawab, akan dipertanggungjawabkan setiap siapa yang ada yang menjadi tanggung jawabnya. Para pengen rahmati Allah, kalau panjenengan itu kabeh selama min ahli la ilaha illallah niku wajib mlebu surga. Wajib mlebu surga apa badan?